Ibu bapa, saudara-saudari, umat beriman yang dikasihi dalam Kristus Sang Penebus. Dari Rumah Studi Wisma Sang Penebus Yogyakarta, kami sajikan untuk Anda renungan Hari Minggu Biasa yang ke-24. Marilah membuka hati dan batin kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, para pemungut cukai dan orang-orang berdosa datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Lalu bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, "Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka." Lalu Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada mereka. "Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, lalu kehilangan seekor, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai dia menemukannya? Kalau telah menemukannya, ia lalu meletakkan domba itu di atas bahunya dengan gembira, dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata kepada mereka, 'Bersukacitalah bersama aku, sebab aku telah menemukan dombaku yang hilang itu.' Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, lalu kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah, serta mencarinya dengan cermat sampai dia menemukannya? Kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, 'Bersukacitalah bersama aku, sebab aku telah menemukan dirhamku yang hilang itu.' Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapa, saudara-saudari, umat beriman yang dikasihi dalam Kristus Sang Penebus, selamat berhari Minggu untuk kita semua. Bacaan Injil pada hari ini mengisahkan kepada kita semua bahwa akan ada sukacita yang berlimpah ketika yang hilang ditemukan kembali, yang pergi telah pulang. Setiap momen semacam ini tentu saja dirayakan secara meriah. Sang pemilik domba yang hilang telah menemukan dombanya, memanggil para tetangga untuk bersukacita bersama. Perempuan yang kehilangan dirham juga merasa senang ketika menemukannya kembali. Dan juga bapa yang baik membuat pesta untuk anaknya yang hilang dan telah kembali. Perumpamaan yang disampaikan Yesus menunjukkan kepada kita semua bahwa Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang juga akan bersukacita ketika kita yang berdosa kembali kepadanya. Ibu bapa, saudara-saudari, umat beriman yang dikasihi dalam Kristus Sang Penebus, kesadaran bahwa kita adalah manusia lemah, rapuh, dan tidak luput dari dosa menjadi pintu masuk yang baik bagi kita semua untuk pulang. Tetapi, apakah kita semua menyadari hal itu? Atau jangan-jangan kita seperti orang-orang Farisi yang protes karena Yesus menerima
dan makan bersama dengan orang-orang berdosa? Hal yang penting adalah kita semua sebagai umat beriman perlu menyadari kesalahan serta dosa-dosa kita dan tetap percaya akan kasih dan kebaikan Tuhan kepada kita. Asalkan kita kembali kepadanya dengan penuh kerendahan hati. Jalan yang kita tempuh adalah dengan pulang atau bertobat. Tuhan tidak henti-hentinya mencari kita. Tuhan tidak pernah lelah menunggu kita untuk kembali. Ibu bapa, saudara-saudari, umat beriman yang dikasihi dalam Kristus Sang Penebus. Bacaan Injil pada hari ini juga mengingatkan kita tentang cinta Allah yang begitu besar. Cinta tiada batas yang terus-menerus dicurahkan kepada umatnya setiap hari. Allah tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Hanya saja yang dibutuhkan adalah keterbukaan kita akan cinta kasih Allah itu. Seringkali kita merasa tidak berdosa sehingga tidak lagi membutuhkan pengampunan dari Tuhan. Justru inilah yang membuat kita menjauh dari Tuhan. Kita memutus akses dengan Tuhan. Kita juga mungkin akan protes karena Tuhan menerima sesama kita yang berdosa. Kita menjadi lemah, kita menjadi lebih angkuh karena merasa tidak bercela di hadapan Tuhan. Tuhan tidak menyukai sikap macam ini. Di hadapan Dia, semua manusia sama derajatnya. Maka kita diajak untuk hidup lebih rendah hati dan akhirnya selalu menyadari bahwa kita semua adalah orang berdosa. Kita lalu datang kepada Allah dengan penuh rasa sesal dan tobat. Tentu saja Tuhan akan bersukacita untuk itu. Ibu bapa, saudara-saudari, umat beriman yang dikasihi dalam Kristus Sang Penebus. Akhirnya setelah musim dan segala usia menggenap, sesungguhnya yang ada hanyalah pulang. Pulang adalah tobat. Kalau rasa diri sudah pergi jauh dan ingin pulang, janganlah malu-malu. Tuhan menunggu kita untuk kembali. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur kepadamu karena setiap hari selalu memberi kesempatan kepada kami untuk memuji Engkau. Engkau telah melimpahkan kasih karunia dan pengampunan yang berlimpah kepada kami. Hanya saja, terkadang kami tidak peduli dengan semua itu. Kami lebih memilih untuk menjauh darimu. Maka kami mohon ya Bapa, agar Engkau menyadarkan kami untuk selalu kembali kepadamu dalam keadaan apapun, sehingga kami tetap dapat dan pantas untuk menikmati semua rahmat yang telah Engkau berikan. Demi Kristus Tuhan dan Penebus kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.